Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Kompas TV. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat, semangat, dan juga insya Allah selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, pagi ini kita kembali lagi berjumpa di Mutiara Iman, Inspirasi Rohani Islam. Seperti biasa, kita akan berbagi banyak sekali tentang kajian Islam yang juga bisa jadi ini terkait dengan apa yang kita alami sehari-hari dan akan bermanfaat sebagai kita sebagai umat Islam, seperti itu. Dan topik kita pagi ini adalah macam-macam hati manusia. Nah, itu dia. Seperti kita tahu, setiap individu pasti punya hati yang berbeda. Kita tidak ada yang tahu. Ada yang hatinya baik, ada hati yang buruk. Ada yang hatinya selalu mengingat Allah, ada juga hati yang selalu lalai dari Allah. Tapi seperti apa sebenarnya Islam mengenal macam-macam hati manusia? Langsung saja kita bahas topik ini. Sudah hadir bersama kita di studio pagi ini ada Ustaz Haji Winoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz pagi ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Tetap semangat, luar biasa. Seperti anak muda Ustaz ya. Muda. Ustaz, topik kita macam-macam hati manusia. Ini banyak sekali tipikal manusia Ustaz ya. Tapi sebelum kita bahas apa saja macam-macam hati manusia itu sebenarnya, kita cari tahu dulu sih penyebabnya. Kok bisa hati manusia itu jadi bermacam-macam? Betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, kembali kita akan bahas tentang macam-macam hati. Yang tadi sudah disampaikan pertanyaan dari Kak Anand tadi bahwa hati kenapa macam-macam? Ya, karena hati bisa bermacam-macam ya karena godaan setan, sehingga ada yang hati keras, ada yang lembek, ada yang macam-macam itu hati. Makanya kesempatan yang sangat bagus ini kan saya beberkan tentang macam-macam hati. Ya, yang pertama, hati itu ada hati yang sakit. Ya, itu ada macam-macam hati sakit. Namanya sakit itu kan pasti tidak enak kan? Saya kalau sakit perut misalkan, tidak bisa tidur, kakiku sakit tidak bisa jalan. Ya pasti namanya sakit pasti tidak enak. Nah, apa itu penyakit hati? Ya, sangat banyak sekali penyakit hati. Contoh penyakit hati diantaranya adalah iri, dengki, hasad, sombong, kiber, ya, suka dipuji. Itu orang kalau seperti itu tidak akan bisa tenang, tidak akan bisa tenang. Contoh orang hasad. Orang hasad itu kalau tetangganya beli mobil, apa dia? Dia sakit kepala. Kenapa? Kenapa ini beli mobil padahal pangkatnya dia seperti itu, saya tidak bisa beli mobil. Nah, ada lagi orang beli motor, apa itu paling hanya utang itu, ya, macam-macam. Jadi ketika ada orang mendapatkan suatu kenikmatan, mendapatkan suatu jabatan, mendapatkan suatu yang membuat dia enak, dia malah sakit. Karena apa? Karena hasad. Dia mempunyai penyakit hati yang andai kata orang itu dapat kesenangan, dia selalu cemburu. Ingin apa? Ingin bagaimana supaya kesenangan itu mendapat untuk dia. Ya, makanya orang seperti ini adalah sakit, tidak akan tenang. Makanya jauhilah penyakit-penyakit seperti itu. Baik itu penyakit yang tadi, termasuk penyakit suka dipuji. Ya, ada itu orang itu kalau dipuji setengah mati. Apa? Senangnya. Sampai-sampai ngasih uang kepada yang memuji. Bayangkan, ngasih yang memuji. Tapi kalau dia celah, ya, pokoknya dia kalau dia celah setengah mati dia, pokoknya sampai dia musuhi, tidak mau ngasih ini, tidak mau ngasih itu. Karena apa? Karena celahan orang itu. Dan orang yang seperti ini itu tidak akan tenang, tidak akan bahagia. Karena apa? Karena masing-masing manusia kan mempunyai karakter berbeda-beda. Tidak mungkin semua orang akan memuji saya, tidak akan juga akan mencela. Sejelek-jelek orang bagaimanapun pasti ada kebaikannya, dan sebaik-baik orang bagaimanapun pasti ada kekurangannya. Rasul SAW orang yang paling hebat, orang yang paling dipuji, bahkan Allah sampai memberikan gelar-gelar yang bagus buat Rasul. Itu pun banyak orang yang tidak suka, mencela, bahkan dikatakan apa ini Muhammad ini orang gila. Dikatakan ini Muhammad itu adalah orang ahli ahli tipu daya, ahli pokoknya penipu macam-macam. Ya, ahli sihir. Bayangkan Rasul dikatakan seperti itu. Itulah sebabnya, makanya jangan sampai kita punya penyakit hati. Ketika kita punya penyakit hati,
sedikit demi sedikit, maka itu harus kita terapi. Nah, ini satu-satu akan saya sampaikan bagaimana cara menerapi penyakit-penyakit hati seperti itu. Ya, ketika kita punya penyakit misalkan malas misalkan, hendaklah kita ganti sedikit demi sedikit malas itu menjadi rajin. Karena kita tahu bahwa kalau kita punya malas itu akan penyakit itu akan rugi diri kita sendiri. Dan kalau kita mempunyai penyakit yaitu iri, penyakit hasad, penyakit ingin dipuji, maka sedikit-sedikit kita hilangkan bahwa ternyata kita itu memang harus mempunyai karakter yang bagus, harus mempunyai akhlak yang bagus, sehingga kita bisa menghindari karakter-karakter buruk diganti dengan karakter yang baik, sehingga kita tidak akan sakit lagi. Karena itu yang jelas kalau kita punya penyakit hati itu akan sakit. Makanya supaya kita tidak sakit, hindarilah penyakit-penyakit hati, kita ganti dengan karakter-karakter yang lebih positif, yang positif. Baik, kita akan lebih banyak lagi membahas macam-macam hati di segmen kedua. Namun tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Mutiara Iman.